Teori komunikasi dan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Teori komunikasi. Teori transmisi. Komunikasi sebagai proses linear di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima melalui saluran. Efektif untuk pesan yang sederhana dan langsung. Teori interaksional. Menekankan umpan balik dan pertukaran antara pengirim dan penerima. Komunikasi dipandang sebagai proses dua arah. Teori transaksional menganggap komunikasi sebagai proses dinamis di mana semua pihak secara simultan menjadi pengirim dan penerima, menciptakan makna bersama. Teori konstruktivis menyatakan bahwa individu membentuk realitas mereka melalui interaksi sosial dan komunikasi. Fokus pada bagaimana pesan ditafsirkan oleh penerima berdasarkan pengalaman dan latar belakang mereka. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi efektif menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik. Misalnya, dalam diskusi keluarga, memastikan semua anggota merasa didengar dan dipahami. Komunikasi nonverbal memahami pentingnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Saat berbicara dengan teman, senyum dan kontak mata dapat meningkatkan kepercayaan dan kedekatan. Adaptasi gaya komunikasi menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Misalnya, berbicara dengan anak-anak menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan penuh perhatian. 2. Teori negosiasi. Teori integratif, win-win mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Fokus pada kepentingan bersama dan kerjasama. Teori distributif, win-lose, negosiasi kompetitif di mana satu pihak mendapatkan keuntungan atas kerugian pihak lain. Fokus pada membagi sumber daya yang terbatas. Teori game menganalisis strategi yang digunakan dalam negosiasi untuk memaksimalkan keuntungan. Menggunakan konsep seperti permainan nol-sum di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mempersiapkan negosiasi mengumpulkan informasi dan menentukan tujuan sebelum negosiasi. Misalnya, saat tawar-menawar harga barang di pasar, mengetahui harga pasar dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil. Mendengarkan aktif, mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran pihak lain. Misalnya, saat bernegosiasi jadwal kerja dengan rekan tim, memahami keterbatasan waktu mereka dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mencari solusi kreatif, menjelajahi berbagai opsi untuk menemukan hasil yang memuaskan semua pihak. Misalnya, dalam membagi tugas rumah tangga, mencari cara untuk membagi beban secara adil berdasarkan preferensi dan kemampuan individu. Dengan memahami dan menerapkan teori komunikasi dan negosiasi ini, individu dapat berinteraksi dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih memuaskan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah teori komunikasi dan negosiasi bisnis yang cocok untuk masing-masing contoh di atas. Contoh 1. Negosiasi harga dengan pemasok teori yang cocok. Teori negosiasi integratif. Penjelasan, negosiasi integratif, juga dikenal sebagai negosiasi kolaboratif atau win-win, adalah pendekatan di mana kedua belah pihak berusaha menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam contoh ini, pemilik toko dan pemasok berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melalui diskon volume dan komitmen jangka panjang. Aplikasi pemilik toko dan pemasok berfokus pada kepentingan bersama, penjualan besar dan kontrak jangka panjang, daripada posisi masing-masing, harga awal yang ditawarkan. Contoh 2. Negosiasi gaji dalam wawancara kerja teori yang cocok. Teori negosiasi distributif. Penjelasan, negosiasi distributif adalah pendekatan di mana kedua belah pihak berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dari sumber daya yang tetap atau terbatas. Ini sering digambarkan sebagai negosiasi win-lose. Dalam konteks ini, calon karyawan dan manajer HR berusaha mencapai kesepakatan terbaik mengenai gaji yang merupakan sumber daya terbatas. Aplikasi. Kedua belah pihak memulai dari posisi yang berbeda dan berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak melalui kompromi, misalnya, penawaran awal, kontra penawaran, dan akhirnya setuju pada gaji yang lebih tinggi dengan bonus kinerja. Contoh 3. Negosiasi sewa ruang kantor teori yang cocok. Teori BATNA,
best alternative to a negotiated agreement. Penjelasan, teori BATNA adalah konsep yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury yang menekankan pentingnya memiliki alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Dalam contoh ini, pengusaha dan pemilik properti masing-masing memiliki BATNA mereka sendiri, yang mempengaruhi bagaimana mereka menegosiasikan harga sewa. Aplikasi, pengusaha dan pemilik properti masing-masing mempertimbangkan alternatif mereka jika kesepakatan tidak tercapai, yang membantu mereka membuat penawaran dan kontra-penawaran yang realistis. Pengusaha mengetahui anggaran maksimalnya, sementara pemilik properti mengetahui harga sewa minimal yang dapat diterima untuk properti tersebut. Kesimpulan, teori negosiasi integratif cocok untuk situasi di mana kedua belah pihak mencari solusi yang saling menguntungkan dan berfokus pada kepentingan bersama. Teori negosiasi distributif cocok untuk situasi di mana kedua belah pihak berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dari sumber daya terbatas, seringkali melalui posisi awal yang berbeda. Teori BATNA penting dalam semua negosiasi, tetapi sangat relevan dalam situasi di mana alternatif yang tersedia dapat mempengaruhi kekuatan tawar-menawar kedua belah pihak. Mari bu, beli ikan udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo, Bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat, Bang. Gak kurang. Gak bisa kak. Modal saya mana? Ini kan asli laut. Serius deh. Masih seger. Ya udah, kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah. Kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Gak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah gitu dong. Oke kak, sip. Bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya selaku sekretaris yang akan memandu rapat pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Gandhi selaku Direktur Utama. Baik, terima kasih kepada Sekre atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para kepala departemen yang telah hadir pada rapat kali ini. Dalam rapat kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi penjualan dalam 1 bulan terakhir. Kepada kepala departemen masing-masing, dipersilahkan untuk memaparkan tingkat penjualan bulan ini. Dipersilahkan. Baik, izin menyampaikan informasi mengenai tingkat penjualan bulan ini. Berdasarkan laporan yang kami miliki, tingkat penjualan bulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan kemarin. Hal ini dikarenakan produk yang kami pasarkan kalah saing dengan produk lain yang memiliki kesamaan fungsi. Dalam laporan diketahui bahwa faktor utamanya adalah kemasan produk yang kurang menarik dan juga harga produk yang relatif tinggi. Wah, kalau begitu tolong, hal tersebut harus segera ditangani. Saya tidak ingin ada kejadian seperti itu lagi. Apalagi ini mengenai kelangsungan bisnis kita. Kita memang harus lebih kompetitif dalam hal tersebut, dalam menentukan produk mana yang memiliki peluang lebih tinggi dan hal-hal apa yang harus dimasukkan dalam produk tersebut agar bisa bersaing dengan produk lain.
tolong kepada sekretaris untuk dapat membahas hal serius ini kepada kepala departemen yang lain. Baik, Pak. Saya dan rekan-rekan dari tim penjualan tengah mendiskusikan hal ini bersama-sama dan juga mencari solusi terbaik. Kami akan mengganti kemasan produk dengan harga yang lebih rendah. Oke, tolong segera dilaksanakan diskusi mengenai hal tersebut. Dan hasilnya seperti apa, sampaikan kepada saya, karena ini menyangkut dengan kelangsungan bisnis kita. Tolong segera dilaksanakan. Baik, Pak. Terima kasih Departemen Penjualan. Untuk selanjutnya silakan kepada Kepala Departemen Pemasaran untuk menyampaikan laporannya. Baik Pak, laporan dari kami yaitu sejauh ini kami telah memasarkan produk dengan cara mengenalkannya di media sosial milik perusahaan. Kami juga mempromosikan produk yang kami punya melalui website perusahaan. Lalu strategi baru yang kami jalankan sekarang ini adalah berkolaborasi dengan selebgram dan seleb TikTok. Berarti kalau berkolaborasi dengan selebgram dan seleb TikTok, tentunya ada tarif dong untuk mereka. Apakah tarif yang dibayarkan kepada mereka ini bisa disesuaikan dengan anggaran yang kita punya? Bisa Pak, karena kami memilih selebgram dan seleb TikTok dengan bayaran yang tidak begitu tinggi, tetapi mereka memiliki followers yang relatif banyak. Oke, menurut saya itu juga cara yang modern dan banyak dilakukan di kalangan pebisnis di era-era sekarang ini. Maka dari itu menurut saya gunakanlah kata-kata yang baik dan mengajak untuk mereka mau bekerja sama dengan kita. Oke, terima kasih kepada Departemen Penjualan. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Kepala Departemen Keuangan untuk menyampaikan laporannya terkait anggaran perusahaan. Dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Untuk omset di bulan ini mengalami penurunan karena menurunnya tingkat penjualan. Akan tetapi kami berusaha untuk mengurangi pengeluaran yang tidak begitu diperlukan. Sebelumnya, apakah mengurangi pengeluaran tersebut dapat berdampak besar bagi perusahaan? Tolong itu dipikirkan dulu. Tidak Pak, karena yang kami kurangi hanya biaya-biaya yang tidak begitu penting untuk perusahaan. Jika memang langkah tersebut diambil oleh Departemen Keuangan, tolong sebelumnya rincian-rincian pengeluaran yang menurut kalian tidak berdampak itu dirincikan dahulu kepada saya. Dan setelah itu saya harap dapat segera dicari solusinya. Dan perusahaan semoga bisa kembali meningkatkan omset penjualan. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada sekretaris karena masing-masing kepala departemen sudah menyampaikan laporannya. Sekretaris, saya persilahkan. Baik, saya izin menyampaikan kembali hasil rapat pada kali ini. Pertama, penjualan di bulan ini mengalami penurunan dikarenakan kemasan produk kami yang kurang menarik dan harga produk yang relatif tinggi. Untuk solusinya sedang didiskusikan oleh tim penjualan yang harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama paling lambat 2 hari setelah rapat hari ini. Poin kedua yaitu mengenai pemasaran produk melalui media sosial dan website perusahaan, serta sedang menjalankan strategi baru dengan cara berkolaborasi dengan selebgram dan seleb TikTok. Untuk poin terakhir yaitu mengenai omset perusahaan yang menurun karena tingkat penjualan produk mengalami penurunan. Namun,
Tim Departemen Keuangan berusaha untuk menekan pengeluaran dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Apakah ada tambahan dari Pak Direktur? Dari saya sendiri cukup. Namun saya ingin berpesan sedikit saja kepada teman-teman kepala departemen. Apapun itu, masalah apapun, tolong diskusikan dengan teman-teman departemen kalian masing-masing. Dan apapun hasilnya, diskusikan pula kepada saya sendiri. Karena ini menyangkut dengan kelangsungan bisnis kita. Dan kita harus juga bersaing dengan pebisnis-pebisnis yang lain. Itu saja dari saya kembalikan ke Sekre. Terima kasih. Baik, sekian rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.